Yang ISG apa? ISKL yang 34 ya oh, namanya. yang Itu apa domba-domba gemuk. itu rumit itu terbalik loh. Ibu mau sampai yang paling sulit itu. Ah. Oh, nggak apa-apa. Kalau mau agak shocking itu. Ya. Ini jadi juga pesan untuk para pengkhotbah nih ya, yang cuma mengutip ayat atau mempersiapkan teks Alkitab tidak dengan mendalam. Iya, memang paling enak. Nah, Pak, ini sekarang saya mau tanya tentang Alkitab TB2, Pak. Ya. Ini apa sih, Pak? Ya, namanya juga TB. TB itu kan terjemahan baru. Terjemahan baru. Terbit setengah abad lalu. 1974. 1974. Dikerjakan kira-kira 20 tahun sebelumnya, tahun 50-an. Nah, waktu mengerjakannya itu bahasa Indonesia sedang mencari bentuk dan jati dirinya. Ya memang tidak basisnya bahasa Melayu, tapi kita tahu dia banyak memungut dari sana sini. Dan pada waktu itu sebenarnya tim penerjemah yang ditugaskan, belum ada LAI, itu lembaga kitab Belanda, Nederlands Bibelgenootschap. Itu memang cukup sulit untuk menentukan kita mau gunakan bahasa Indonesia mana ini. Karena bahasa Indonesia belum jelas bentuk dan jati dirinya. Nah, oleh karena itu ketika terbit dalam proses rentang waktu 50-an sampai 70-an, sebenarnya bahasa Indonesianya itu agak berwarna-warni. Misalnya, contoh favorit saya itu kata ganja. Itu ada kata ganja. Di kitab Raja-Raja itu bagian dari bangunan. Kami sudah uji di berbagai tempat, tidak ada satu orang pun mengatakan itu yang bangunan. Itu narkoba. Jadi kalau kita pertahankan Alkitab sekarang, akan ada kata-kata usang seperti itu. Jadi kita akan ganti, tentu kita lirik dulu bahasa Ibraninya mengatakan apa, lalu kita coba cari padanannya dalam bahasa sekarang. Kalau bedanya dengan BINK apa, Pak? Bahasa Indonesia masa kini? Bahasa Indonesia masa kini itu kan terjemahan yang sebenarnya ditujukan untuk kaum muda. Supaya firman Tuhan itu menyapa mereka ya dalam bahasa yang mengalir, lebih enak dibaca, tidak terlalu sulit-sulit. Nah, itu tujuan dari BINK. Jadi dia memang tidak dimaksudkan sebagai pengganti TB. Nah, tapi Pak, ada juga kan beberapa bagian dari TB2 yang merupakan juga koreksi dari TB1, koreksi konten isinya. Ya, betul. Nah, ini kira-kira untuk menjelaskan ke jemaat yang berpikir ineransi Alkitab, ini bagaimana nih Pak? Ineransi Alkitab itu artinya Alkitab tidak bisa salah. Ya, betul. Alkitab tidak bisa salah menuntun kita untuk mengenal siapa Tuhan. Apa tujuan dari kehadirannya tengah-tengah dunia kita? Apa grand design dia untuk dunia ini? Tapi ya, Alkitab itu dokumen manusia. Mulai daripada sumbernya pun dia sudah harus disalin dalam proses waktu yang ribuan ya. Orang kadang-kadang begini lupa Ibu Pendeta, setiap garis yang kita baca dari Alkitab itu suara dari 2000 tahun lebih. Lebih. Kita terjebak atau kita terkecoh dengan bahasa itu. Seakan-akan itu baru sekarang. Itu setiap barisnya itu 2000 tahun lebih. Nah, jadi maksud saya di sini, kita jangan seperti mengabadikan kebenaran itu tanpa melihat konteks. Nah Pak, di Alkitab versi TB2 kan bukan hanya perubahan dari segi bahasa, tetapi juga ada beberapa perubahan kata yang beda makna. Contohnya Yeskiel 34 ayat 16. Dalam versi TB yang pertama dikatakan soal domba, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tapi versi TB2 yang gemuk dan kuat akan kuawasi. Nah ini gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Ini termasuk salah satu contoh kasus penerjemahan yang berat ya. Karena memang teks Ibraninya itu, kalau kita mengikuti teks tradisional, yang bahasa kerennya disebut teks Masoret, itu Ashmit artinya aku menghancurkan, aku membinasakan. Malah kalau kita ikuti teks tradisional itu malah terjemahannya total terbalik. Ya. Nah, kenapa tim pendahulu saya itu TB ya berani menerjemahkan yang sebaliknya? Pertama-tama itu soal konteks. Kalau kita perhatikan konteksnya, jelas di situ Tuhan katakan segala jenis domba ini tentu termasuk yang kuat dan sehat gitu, yang gemuk itu kan akan digembalakan sebagaimana seharusnya. Tuh. Nah, rupanya tim TB dulu itu melirik juga terjemahan kuno.
Dan terjemahan kuno ini dikerjakan di Alexandria, Mesir oleh para pakar Yahudi, tentu berdasarkan teks Ibrani. Teks Ibrani yang tentu tidak tersedia lagi ya hard copy-nya. Nah, situ tertulis kata shamar. Kenapa kita tahu itu kata shamar? Karena bahasa Yunaninya phulaxo, itu artinya menjaga, melindungi. Oleh karena itu, tim TB lama itu yakin bahwa di balik teks itu ada kata kulindungi. Jadi ada dua alternatif. Nah, mana yang lebih benar? Kan pertanyaan soal ini. Kalau kita perhatikan konteksnya, jelas bahwa lebih wajar sebenarnya mengatakan kulindungi. Atau kata samar selain melindungi bisa juga berarti kuawasi. Jadi minimalnya yang kamu kuat ini Tuhan tetap awasi gitu supaya dia bisa gembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bagaimana dengan yang sebaliknya yang mengatakan to destroy kalau bahasa Inggris ya. Nah, tentu mereka juga punya dasar, tapi mereka harus interpretasi ulang domba itu sebagai gembala. Jadi antara domba-domba itu ada yang menjadi gembala yang jahat. Jadi dia agak melompat. Dia ciptakan suatu interpretasi berdasarkan teks apa adanya, teks rasional. Nah, ini kompleksitas seperti ini tentu bukan makanan yang mudah dicerna ya oleh jemaat atau umat pembaca kitab, tapi ini perlu diketahui. Jadi di dalam proses ini di belakang layar, wah kita sudah boleh katakan ya, coba teliti, dalami berbagai bagian dari teks Ibrani atau teks-teks sumber yang lain ya, Yunani juga termasuk, supaya kita bisa punya terjemahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita juga umat pembaca kita perlu juga mengetahui kompleksitas ini, supaya kita jangan juga terlalu percaya bahwa semuanya harus satu, maknanya tunggal, tidak ada persoalan. Memang tidak semua seperti ini, tapi ada bagian-bagian yang sulitnya seperti ini. Ini menarik ini Pak ya. Jadi Alkitab kita kan diterjemahkan. Ada kitab suci yang tidak diterjemahkan. Sementara kita diterjemahkan. Tadi Bapak sudah menggambarkan kompleksnya proses menerjemahkan, termasuk juga tentunya saya membayangkan diskusi bahkan mungkin debat yang sangat intens di tim penerjemah. Nah, lalu kemudian sesudah itu diterjemahkan oleh pendeta atau pengajar harus ditafsirkan untuk konteks debat masing-masing. Artinya sungguh kaya proses kita untuk bisa memahami sebuah bagian dari Alkitab itu sungguh kaya. Jadi kalau jemaat yang malas-malas ikut pendalaman Alkitab itu sayang sebetulnya ya Pak. Karena ini sebuah proses yang luar biasa. Ya, saya sendiri. Kayaknya. Saya sendiri sudah lama sekali mulai dialahi ya, 30 tahunan lebih. Dan dalam proses itu saya semakin mengapresiasi bahwa kita sebenarnya kehilangan banyak sekali kedalaman Alkitab itu kalau kita tidak memberi waktu untuk mencoba memahaminya, untuk belajar ulang. Orang seperti saya itu nggak mungkin berhenti belajar. Jadi ya, bayangkan satu teks yang sudah saya kenal sekalipun bertahun-tahun itu ketika dibaca ulang itu kadang menyentak dia. Kok masih ada ya segi makna yang saya belum perhatikan sebelumnya. Jadi itu memang mengajak kita untuk ya melihat pembacaan ini sebagai suatu proses kita dalam hidup ini bertemu dengan Tuhan dan konteksnya bisa berubah, tapi kita mendengarkan kembali suara itu secara baru. Saya rasa seperti itu ya, kalau kita bicara soal bagaimana Alkitab ini mengajak kita untuk istilah bahasa Inggris engage ya, untuk terlibat di dalamnya supaya ada proses yang juga mengubah kita dalam sebuah proses pembelajaran. Pak, ini proses penerjemahan TB2 ini berapa tahun Pak total? Wah, itu perlahan ya. Saya ingat waktu saya masih sangat muda ya. Mungkin itu caranya 5 tahun yang lalu kayaknya itu. Oh, 10 tahun lebih. 20 tahun lebih? Ya, jadi timnya itu tentu direkrut dari para pakar yang ada di Indonesia ya. Ya, teman-teman kita ajak, ada yang bisa memberi waktu sebagian, ada yang sama sekali tidak bisa memberi waktu kan gitu. Lalu kita juga perhatikan spektrum gerejanya, jangan didominasi oleh yang kelompok tertentu Protestan. Malah di dalam tim kita sangat banyak pakar Katolik ya yang ikut. Misalnya saya sebutlah 2 nama yang sangat dikenal di dalam dunia penafsiran Alkitab. Misalnya almarhum Romo Profesor Dr. B.A. Parera, itu yang penulis tafsiran kitab Mazmur. Yang 2 jilid yang terkenal itu. Satu lagi itu Profesor Martin Harun. Ya, emeritus dari STFP Nidakara. Jadi
dua orang ini terlibat secara intens di dalamnya. Ada lagi teman-teman saya seperti Dr. Edwin Pascalis, ya. Jadi itu masih bagian protokanonika. Jangan kita lupakan TB2 juga berarti deuterokanonika untuk Oke. umat Katolik. Oke. Nah, itu juga kita bertemu dengan tim yang tangguh sekali, putra-putra terbaik. Misalnya yang sekarang sudah jadi uskup, Romo Profesor Dr. Pidiarto di Malang. Satu lagi uskup di Bali, Romo Dr. Sylvester San. Nah, itu teman-teman kita. Jadi, dan ya, LAI kembali menampakkan dirinya sebagai yang ekumenis sekali. Kenapa? Sebagai konsultan pendamping, saya masuk ke deuterokanonika. Ikut membaca dari awal sampai akhir, memberi masukan secara kritis dan sebagainya. Nah, jadi proses ini kita lanjutkan apa yang sudah dimulai para pendahulu kita untuk Alkitab TB. Sekarang kita ulangi dalam versi yang bahkan lebih intens lagi. Jadi ini hasil karya betul-betul lintas gereja untuk gereja-gereja. Nah, itulah kalau kita cerita soal siapa di belakang layar ini. Saya baru mau nanya kenapa saya nggak diajak, tapi mendengar nama-nama itu saya mengerti Ya, kenapa saya nggak itu diajak. Ibu juga perlu kami ajak ya untuk baca-baca. Saya diajak untuk membaca Alkitabnya aja gitu ya. Oke, nah Pak, ini kan sekarang kan zaman sekarang nih, sekarang orang tuh tidak bawa Alkitab ke gereja, bawanya Alkitab, kita apa, gadget suci gitu ya. Nah, itu bagaimana Pak LAI beradaptasi dengan orang yang tidak lagi membawa Alkitab, bahkan mungkin jangan-jangan di rumah pun tidak membuka Alkitab secara fisik. Ya, jadi LAI ini membaca tanda-tanda zamannya. Dan kita pernah mengadakan fokus group discussion cukup intens untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan umat, tren ke depan. Nah, sebenarnya begini, kita harus terbuka pada munculnya era digital ini. Karena ini adalah kesempatan bagi kita. Walaupun ini sekaligus tertangannya. Kalau generasi milenial dan seterusnya itu memang lebih at home dengan yang digital, ya kita usahakan supaya firman Tuhan ini juga hadir dalam bentuk digital. Namun, kita tahu sama tahu, masing-masing punya segmennya, ada konteks. Misalnya, saya boleh katakan dari survei yang kami peroleh, sebenarnya untuk pembacaan sehari-hari yang sifatnya lebih praktis, orang dalam perjalanan, ingin buka Alkitab, sebenarnya gadget sangat bagus. Bayangkan kalau saya naik busway, saya ini penggemar busway nih, perlu dapat award saya. Ya, Sebagai penggemar bahasa ya, kalau saya di jalan buka Alkitab besar-besar, ini kan namanya provokasi nih. Iya, Tapi kalau saya buka Alkitab santai, bisa saya menikmatinya. Tapi kalau di gereja, sangat disarankan tetap membawa Alkitab. pakailah Alkitab. Tapi ada juga orang yang alasannya gini Pak, kalau pakai ini fontnya bisa dibesarkan. Karena matanya udah nggak kelihatan kalau yang terlalu kecil. Ada juga Pak. Itu memang bisa juga sebagai salah satu alasan. Dan untuk itu memang ini mungkin promosi sekalian ya. Makanya lembaga kita juga terbitkan edisi huruf besar. TB2 juga udah jadi nih. Huruf Barusan besar jadi juga? yang huruf besar. Iya. Barusan jadi nih. Oke. Ya. Nah Pak, ngomong-ngomong selain TB2 kan LAI juga punya produk-produk seperti Alkitab Hidup Berkeadilan. Oh ya, Lalu ada tema khusus. Tema khusus, lalu ada Alkitab untuk para pelaku bisnis, Ya. pengusaha, lalu ada Alkitab study finansial, Bible. ya. Nah, edisi finansial itu apa sih Pak kekhususannya? Ya, jadi LAI sadar bahwa Alkitab tanpa catatan, kalau dulu, pada waktu saya baru masuk LAI 32 tahun yang lalu ya, itu Alkitab terbitkan nyaris tanpa catatan. Karena ada satu asumsi, Tuhan berbicara langsung. Tapi dalam perkembangan, ya kemudian didiskusikan ya dalam katakanlah temu raya lembaga-lembaga kitab sedunia, itu disadari tidak cukup lagi teks itu tersedia begitu saja. Perlu ada bahan-bahan yang membuat umat terlibat dengan teks, dengan pesan di balik teks itu. Makanya kita bantu dengan bahan-bahan pelengkap ini. Misalnya mereka yang tertarik bekerja di sektor keuangan, yang mengelola keuangan termasuk ibu rumah tangga, itu pengelola keuangan penting. Kita terbitkan edisi finansial, misalnya seperti itu ya. Dan untuk mereka yang katakanlah kurang sadar bahwa dalam hati kita kadang masalah keadilan, lingkungan, kemanusiaan begitu penting, kita kasih highlightnya gitu. Makanya ada yang tadi itu edisi Hidup Berkeadilan itu. Nah, jadi seperti itu. Tentu ada juga yang lebih umum edisi studi. Iya. Nah, ini usianya sudah 12 tahun ini, saya ingat. Dan ini menyediakan catatan yang menolong pembaca
supaya dia memahami konteks sejarah seperti apa, budaya seperti apa, lalu ada istilah-istilah teknis seperti apa. Dan ini tentu sudah kita syukuri ya, karena ini ternyata sangat dicari kitab ini. Dan kita sedang siapkan yang edisi kedua sesuai dengan terbitnya Oke. terjemahan baru edisi kedua. Oke. Satu lagi yang kadang-kadang banyak umat atau gereja belum tahu, sebenarnya LAI sudah lama menerbitkan Alkitab untuk anak, kabar baik untuk anak namanya, KBUA. Dan itu terjemahan, bukan parafrase dalam bahasa anak. Jadi misalnya ya, kalau dalam Alkitab TB itu 3 kalimat, dalam bahasa anak itu sering bisa jadi 6 kalimat, 8 kalimat, karena bahasanya jauh lebih sederhana. Saya masih ingat waktu itu saya menjadi konsultan yang mendampingi, itu kami uji loh dengan anak-anak. Saya baca, kalau nggak jelas, wah kami kembali lagi. Coba perbaiki atau membuatnya menjadi lebih jelas. Nah, selain itu juga ada berbagai edisi untuk anak-anak, kabar baik bergambar, ya. Ada lagi buku yang kecil-kecil, ya, jadi komik, bermacam-macam gitu. Nah, ini segi lain yang kami sangat sadari, kalau kita nggak sediakan ini untuk generasi, ya katalah muda, apalagi yang masih dalam usia yang sangat kecil ya, memang kita akan mengalami apa yang disebut dengan loss opportunity. Ya, ini kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Semoga gereja-gereja juga memanfaatkan ini. Ya. Oke. Pak, kembali lagi soal TB2 nih Pak. Saat ini ketika sudah disebarkan ke kalangan umat, ada nggak Pak penolakan atau reaksi yang seperti apa dari umat? Ya, memang ini belum tersebar sangat luas. Namun sejauh ini kami memang terima masukan. Ada koreksi misalnya, kalau ada satu huruf yang entah salah ketik atau apa, ya itu tentu saja wajar diperbaiki gitu ya. Nah, tapi yang sifatnya menolak sampai sejauh ini kami belum terima. Misalnya, wah ini Alkitab ini salah, terjemahannya nggak boleh seperti ini. Belum kami terima. Dan beberapa kali kita sudah lakukan sosialisasi ya, Jayapura, Manokwari, Maumere, Banjarmasin, Pontianak, itu, Medan, dan terakhir ini barusan ini Kupang. Ya, kalau kita terangkan dasar-dasarnya gitu, contoh-contohnya, kebanyakan menerima, memahami. Memang ada yang mengatakan, wah nanti Alkitab firman Tuhan berubah-ubah dong. Saya bilang ya memang firman Tuhan harus berubah supaya dia menyampaikan pesan yang tidak berubah. Iya, karena kalau ininya apa? Kalau coba bayangkan kita kalau kita menggunakan terjemahan dari abad ke-17, ada loh terjemahan dalam bahasa Melayu. Nah, itu terjemahan, mau kita gunakan itu. Memang wajar ya. Memang ya, kita akui ya, pemahaman kita tentang kitab suci itu sangat beda dengan sistem keyakinan lain. Dan tidak perlu dibenturkan. Masing-masing menghormati saja. Ini ngomong-ngomong ini apa ini Pak? Ini. Ya, oh ya, satu hal. Ini TB2, kitab TB2 itu terbit dengan buku penjelasan singkat. Contoh-contoh yang saya berikan tadi, termasuk yang YSGL 3416, itu ada di sini, dalam versi yang sangat singkat tentunya. Nah, di belakangnya, bagian keduanya itu ada catatan-catatan. Jadi, ayat Alkitab ini nggak semua satu maknanya. Bisa diartikan lebih dari satu. Nah, kita harus terbuka. Saya ambil contoh sederhana, dan ini bisa mengganggu kita, tapi saya rasa perlu untuk pembelajaran. Misalnya, Kejadian 1. Ya, berdua Elohim merah kefet alpene hamayim. Nah, roh Allah melayang-layang dan sembunyikan air. Dua Elohim, itu saja sudah menjadi tanda tanya. Ruah ini apa? Roh huruf besar, roh huruf kecil. Sebenarnya makna ruah dalam bahasa Ibrani itu angin, udara yang bergerak. Kan gitu. Bisa juga artinya kuasa. Dan itu dua-duanya boleh. Semuanya itu boleh gitu. Ya. Kalau kita baca terjemahan Yahudi, nggak ada di situ roh. Mereka lebih ke arah angin. Karena di awal penciptaan itu masih chaos ya, angin. Lalu persoalan lagi Elohimnya. Elohim itu bisa berarti Allah, bisa berarti ilah-ilah, bisa berarti sesuatu yang besar, yang dahsyat. Sehingga kalau orang misalnya tidak mau pahami dalam arti Trinitarian ya, itu bisa artinya angin yang sangat dahsyat bergerak di permukaan air pada awal itu. Nah, kalau kita memang terbuka, makanya kita perlu juga ada suatu pemahaman bahwa terjemahan itu tidak bermakna hanya satu. Dan disitulah kita memberikan juga di sini dalam catatan di belakang ini, ya jelas ada pilihan
Saya ambil contoh ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Ya, Roh Allah atau angin yang berasal dari Allah atau angin yang dahsyat. Kita berikan makna alternatif. Ya. Nah, semoga nanti Ini dapat buku ini bagaimana Pak? nah setiap orang yang membeli Alkitab TB ini langsung menjadi pendampingnya. Oke, jadi pasti dapat ya Pak ya. Tapi kalau mau memberi ekstra kepada LAI, ya syukur. Bisa pesan ekstra. Mungkin ada juga yang nggak mau beli TB2, beli ininya aja bisa dong. Waduh, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar untuk ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kami mau berkeliling lagi, boleh kan ya Pak ya? Ya, silakan. Eksplorasi aja, silakan. Terima kasih. Ini perpustakaan ini boleh diakses umum Pak? Oh ya, memang ini disediakan untuk semua Oh, ya, oke. yang keluarga terutama yang tinggal di daerah sekitar Jakarta ya. Dan ini terutama koleksinya Biblika mengenai Alkitab. Oke. Buku tafsiran, teks-teks Alkitab, terjemahan-terjemahan. Kami berusaha untuk menjadi yang paling lengkap dalam hal ini. Jadi kalau ada yang lagi mau menyiapkan khotbah datang ke sini boleh dong ya Pak? Boleh, ya. Mungkin akan tiba waktunya nanti itu tersedia dalam bentuk digital. Bentuk digital, wah Ya. itu menyenangkan sekali. Loh, ada Bu Eri di sini. Hei, Halo Bu Apa Eri. kabar? Apa kabar? Aduh, lama tak bersua ya. Oh, iya, lama sekali. Bu Eri, Ya. Bu Eri di sini lagi ngapain? aduh, saya lagi dengan teman ini, Claudia ini dari Gereja Kristus. Oh, halo. Ya, dia sedang menyusun disertasinya. Oh, wah. Iya. Kitab. Tentu berhab semua lah. Mulai dengan Iya. udah banyak ayat Alkitab yang kami bicarakan gitu kan. Ya. Nah, Bu Nah. Eri di sini sebagai petinggi LAI saya dengar. Bukan petinggi, Bukan petinggi. pelayan di LAI. Pelayan di LAI. Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia, luar biasa. Ini perempuan yang sangat saya banggakan ini. Puji Tuhan, saya juga bangga. Oke. Hebat sekali nih dari teman-teman dari Iya, GKI kami ini dari ya. DKI sedang Luar biasa mau, ini. mau mengenal LAI dan juga TB2. Oh, sure. Iya. Sangat penting ya. Kalau mau datang ke sini sekolah minggunya atau remajanya, pemudanya, ini terbuka. Kami- Ya, di bawah di bawah ya. Di Ya, bawah ada museum. ada museum di bawah. Kami berapa kali mengajak katekisan ke sini Oh, untuk good. mengenal LAI dan Betul. Alkitab. Iya. Itu ngomong-ngomong apa itu ya? Ruangan apa? Ini. Nah. Wah, ini. Kalau ada saya kira ya pengguna library ini yang punya anak jangan takut. Ini ada tempat Untuk Ada anak-anak. untuk anak-anak bermain. Oke. Ya, yang safe environment untuk anak-anak gitu ya. Baik ya. Kalau gitu berarti ini sangat ramah ya LAI ini ya, Ya, untuk tidak segala pikir sampai usia. sejauh itu. Oke. Tadi udah lihat nggak apa yang ada di luar itu? Taman. Oke, belum. Oh iya, Bu Wah, Eri mau taman tunjukkan? apa itu, Pak? Oke, mari kita Ya, lihat. Ya. Pak Anwar yang punya ide ini taman ini. Taman yang khas ini ya. Taman Alkitabiah ya. Oh, sure. Ya, semua taman Alkitabiah. Tapi taman yang ini LAI berupaya untuk membawa ya ini tanaman-tanaman yang ada di Alkitab lah. Ya, Pak Anwar ya. Ini Beberapa contoh. beberapa contoh. Misalnya ini apa ini, Pak? Ini pohon ara ya. Ya. Pohon ara. Pohon ara yang berbuah loh Nah, ini. ini loh buah ara seperti ini. Nah, Saya tahu dari apa ya? Terang kan? ini tuh ya. Oke. Nah ini pohon mahkota duri. Oh, yang darinya mahkota duri Tuhan Yesus dikenyak di anyam. Benar. Oh ya. Namanya Pak Anwar. Nah ini Pohon zaitun. pohon zaitun. Beberapa contoh lah. Ya, nggak mungkin. Soalnya tidak cocok dengan cuaca di sini. Itu ya, jadi nggak Bisa semua. Ada paling sedikit, ada beberapa. Ya. pohon ara. Jadi kira-kira itu mas. Itu apa Pak itu yang ini palang kita jual? Ya, Tapi waktu itu ada di sini yang seperti apa namanya yang di Mesir apa di Mesir atau di apa begitu? Yang buat ini. Papyrus ya. oh papirus. Dulu kan ada. Ini pohon papirus. Oh ya benar, Oh, ini iya. ini dia, Nah. ini dia papirus. Ini batangnya kalau dipipihkan, kemudian dia disusun melintang dan membujur. Kayak tikar. Nah seperti tikar. Kalau kering nanti dia
Akan punya menjadi tempat menulis ya. Tapi pasti Prestasi. lebih besar daripada itu ya. Kalau Musa ditaruh di keranjang anyaman apa ya? ya ini papirus. Papirus ya? Ya. Oke. Itu kuat itu kalau sudah jadi dia kertas yang tebal, bagaikan bambu tipis ya. Nah, seperti yang ada di museum. Nah, iya. Nanti kami akan ke museum juga. Oke, ya. Wow, luar biasa ini. Selamat ya Iya. untuk teman-teman wakil jemaat. Pelayan. Soalnya banyak yang nanya ke dua daripada kita ini. Betul. Datang aja langsung ke Pekanuan. Halo. Selamat siang. Ya, harap tenang tapi boleh ya Pak? Ya boleh. Kebetulan kita lagi istirahat. Oke. Jadi Bisa diganggu. Iya. Pak Heri ini studio di Ya, LAI. ini studio untuk rekaman. Kalau hari Kamis kita ada bincang kitab. Nah, kalau di sini ada studio kita kebetulan lagi rekaman bahasa kamera. Jadi habis direkam, kemudian kita dengarkan ulang. Ya, Jadi Alkitab audio. kitab audio. Oke. Ya, Jadi ada 2 orang kita datangkan khusus dari Sumba. untuk membacakan Bisa. dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Enggak, ini hanya kejadian sampai Zakaria, sampai Oh. Perjanjian Lama. Perjanjian Iya. lama. Ya, lumayan juga tetap banyak gitu. Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Iya. Sehari 8 jam. Sehari 8 jam, rata-rata sehari mereka minimal 8 pasal. Wow. Audio untuk Alkitab Ya. di sini juga tadi Bapak bilang setiap Kamis ada Ada bincang Alkitab. bincang Alkitab Ya, itu boleh apa itu, silakan. Pak? Jadi kita ada membicarakan seputar Alkitab. Di Kayak pemahaman Alkitab ruang gitu. Alkitab, ya di sini ruang kontrol kita. Jadi kita kebetulan studio kita baru diresmikan kemarin. Oh, besar ya studionya ya. Ya, sebulan yang lalu di sini kontrol kami. Terus di situ ada studio podcast buat rekaman dikit-dikit aja. Ada podcast LAI. Iya, kita buat DSR. Ini di sini sekarang bersama dengan kita ada Aldi. Aldi boleh jelasin nggak apa sih kegiatan di studio yang keren ini? Untuk kegiatan di studio di sini ada beberapa program yang biasa kita jalani. Ada yang reguler itu adalah program live streaming Bincang Alkitab. Itu program bincang santai membahas tentang isu-isu terkini tapi dari perspektif Alkitab. Oke. Narasumbernya adalah para penerjemah. Oh, penerjemah. Jadi ada Pak Anwar, ada Pak Hortensius. Makanya saya nggak pernah diundang karena saya mau penerjemah. Karena memang ya sejauh ini sih Bisa juga nanti. masih mungkin ya mungkin Enggak. untuk ke depan. Meskipun ada program lain itu yang selama ini seminar Alkitab ya masih kebanyakan via Zoom. Oke. Gitu kan. Tapi kalau untuk di sini ini set untuk bincang Alkitab. Nah, ini masih baru karena masih memang dirapikan. Selama ini kita biasa di sebelah dalam. Ini Oke. kan studionya baru diresmikan. Aldi ini sebagai host dari Bincang Alkitab itu. Kalau untuk bincang Alkitab ya, jadi di bincang Alkitab itu hostnya juga ganti-ganti. Oke. Iya, bergilir. Bergilir ya. Bergilir. Baik. Teman-teman, setelah kita melihat LAI dan berbincang-bincang dengan rekan-rekan di LAI, kita belajar bahwa di balik Alkitab yang kita miliki ada proses yang tidak mudah dan juga tidak sebentar untuk menerjemahkan Alkitab sampai dia tetap setia dengan teks aslinya dan juga relevan dengan konteks kita. Maka mestinya kita jangan menyia-nyiakan ya Alkitab yang sudah kita punya dan juga tawaran-tawaran kesempatan-kesempatan untuk memahami Alkitab baik melalui ibadah minggu ataupun kelas-kelas PA di gereja kita masing-masing. Nah teman-teman, tentunya kita juga bisa berkunjung ke LAI, memberi dukungan, memberi doa untuk pelayanan mereka, dan juga seperti yang tadi sudah kita lihat ada museum, ada toko, dan ada perpustakaan. Yuk kita gunakan supaya LAI bisa menjadi semakin dekat dengan kehidupan kita. Sampai ketemu lagi ya di catatan kehidupan selanjutnya. Bye-bye. Tapi Pak, ngomong-ngomong sekarang kan TB2 sudah terbit. Ada rencana untuk menerbitkan TB3 nggak Pak? Oh ada. Ada? Tapi ya tunggu saya setengah abad lagi. Pada waktu saya tinggal nama. Jadi memang begitulah ya. Di tiap generasi perlu ada kitab yang dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan generasi tersebut.